Setan ini ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim ingin keluar rumah, itu setan ini bego, rembukan sama temannya. Ya apa menggoda ini? Ya kan? Bagaimana kita bisa menggoda orang yang baca doa itu tadi? Orang itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan sudah tidak punya jalan lagi untuk mengganggu kita ketika kita membaca doa ini ketika keluar daripada rumah. Kita mintai, Allah yang marah kepada kita. Ketika kita minta terus, Allah Subhanahu wa taala makin senang. Ya, di dalam bacaan itu dikatakan la tas'al bunayya Adam hajatan. Jangan sampai kalian meminta kepada Bani Adam sama sekali hajat. Paham? La tas'al bunayya Adam hajatan. Fa bunayya Adam hina yus'alu yaqum. Ketika Bani Adam dimintai, maka dia akan marah. Paham? Maka dia akan marah. Wallahu yaghdhabu in tarakta su'alahu. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat marah ketika kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kebalikan, ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau di dalam ilmu nahwu, ya di dalam ilmu bahasa Arab, ud'uni ini fi'il amr, artinya disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh minta, anjuran untuk kita ini selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, apa artinya? Astajib lakum ini artinya maka niscaya akan aku beri, akan aku ijabahi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam ilmu nahwu namanya fi'il jaza. Jazanya apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Dan ini pasti. Enggak mungkin enggak. Kita setiap minta sama Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih. Enggak mungkin tidak. Pasti dikasih. Cuma mungkin ada 3 kemungkinan saja. Ya, ketika kita minta, ya Allah, saya minta uang 1 miliar sekarang. Ya, ada 3 kemungkinan. Apa? Yang pertama, karena mungkin kita belum pantas, ya. Ya, karena mungkin kita belum pantas, mungkin saja kita nanti dikasih di waktu yang tepat. Dikasih waktu yang tepat. Artinya kita dikasih uang 1 miliar itu tadi dikasih waktu di waktu yang tepat. Yang kedua, kalau nggak dikasih di dunia, ya dikasih di akhirat. Ya. Dikasih apa? Kalau di akhirat nggak payu 1 miliar. Iya. Kalau di akhirat tidak laku 1 miliar. Dikasih apa? Dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Gantinya 1 miliar. Ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di akhirat pahala yang paling kita butuhkan bukan dari uang 1 miliar. Dan nggak sama pahala ketika kita mendapatkan di dunia ini, rasanya itu nggak sama kalau kita mendapatkan pahala di akhirat. Itu tadi, nggak dikasih sekarang yang mungkin di waktu yang tepat. Kalau nggak di dunia ya di akhirat. Kalau mungkin kita pas, momennya pas, atau mungkin kita sudah tepat atau sudah istilahnya sudah pantas untuk diberi sama Allah, ya kita diberi sekarang sama Allah Subhanahu. Jadi punya 3 kemungkinan kita ketika kita berdoa. Dikasih sekarang, atau dikasih di waktu yang tepat, atau dikasih di akhirat. Pasti dikasih. Minta apa saja pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak mungkin nggak dikasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku, wahai Muhammad SAW, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, di mana Allah Subhanahu wa taala? Katakan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan hambanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabahi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh doa ini, ya. Jangan dianggap remeh. Apapun itu doa. Sampai nganggur misalnya, ya malas, ya. Malas mau sholat, malas mau ngaji, malas. Doa aja, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Sholawat, ibadah. Zikir, ibadah sama. Paham, ya? Jadi jangan sampai kita mengira apa kita ini kita doa ini nggak pernah kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya nih.
Yang seperti ini kalau syak sama Allah, ragu sama Allah, bahaya terhadap keimanan kita. Alhamdulillah kita bisa dicabut keimanan kita dari dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seperti itu. Minta saja sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti terserah Allah mau ngasih kapan, ya kan? Orang kita hambanya, mau dikasih kapan terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi, pasti dikasih sama Allah. Itu tadi penjelasan tentang doa. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kita doa-doa banyak. Ya, di setiap kegiatan atau di setiap momen kita ini telah ditata oleh Nabi SAW ada doa-doa khusus. Ya, ada doa-doa khusus. Dan ini semua sunnah dikerjakan sama Nabi SAW. Jadi ketika kita meniru, kita dapat pahala sunnah juga. Ya, dapat pahala sunnah. Yang ngarang ini bukan ulama, doanya ini bukan siapa-siapa, tapi Nabi SAW. Jadi kita ketika melakukan mendapatkan pahala kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak usah enggak usah punya cita-cita ya, enggak apa-apa ya sebetulnya ya. Tapi enggak usah pura-pura kita pengen melakukan kesunahan yang susah-susah ya. Puasa putih, puasa dahar, ya kan sunnah, ini sunnah, tahu apa yang nggak tahu kalau itu sunnah, ya kan? Atau misalnya apa saja, sunnah-sunnah yang banyak, jadi saya mau nikah lagi, ini apa sunnah? Tapi itu semua kesunahan-kesunahan yang sudah artinya yang mungkin susah kita lakukan. Jadi kesunahan-kesunahan yang seperti ini yang perlu kita prioritaskan atau kita dahulukan. Kalau sunnah-sunnah ini sepele-sepele ini bukan kita katakan sepele ya. Sunnah yang gampang-gampang ini harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum sunnah-sunnah ya makna, dengan mau makna tunggu dulu, ini sudah namakan pun yang ini yang kecil-kecil. Dikatakan oleh Musannif rahimahullah, oleh Musannif rahimahullah taala doaul khuruj minal bait, doa keluar dari rumah. Ketika kita keluar dari rumah, mau keluar dari rumah disunahkan baca doa. Jadi tidak ujuk-ujuk kita keluar. Tahu? Ya kan keluar rumah ini ada adab-adabnya ya. Jangan asal-asalan keluar rumah. Keluar rumah ini ada adab-adabnya, tata caranya, ada akhlaknya. Apa di antaranya membaca doa. Di antaranya lagi ketika kita punya orang tua ya izin sama orang tua ketika kita mau keluar. Ya, jangan kita ini bikin bingung orang tua, keluar langsung keluar hilang. Izin sama orang tua, ini termasuk akhlak daripada seseorang ketika ini keluar rumah. Di samping itu akhlak kita terhadap orang tua, ya ini adalah akhlak ketika kita keluar rumah. Izin dulu sama yang punya rumah. Ya kalau yang punya rumah itu, yang punya rumah masih orang tua kita kan, ya kita izin dulu sama yang punya rumah. Izin mau keluar. Nah, juga di samping itu kita disunahkan untuk membaca doa keluar rumah. Dikatakan di sini di dalam hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wujita wa hudita wa tunha anhu syaitan." Barang siapa yang membaca doa ketika dia keluar rumah, ya, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, apa yang dia baca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam doa ini terdapat banyak doa. Ya, pertama bismillah. Ya, bismillah. Bismillah ini artinya kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Apa artinya? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah pengakuan kita bahwa kita ini manusia yang lemah. Ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kemampuan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bismillah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, tawakal sama Allah. Apa artinya tawakal? Pasrah diri. Yang ketiga dinamakan apa? Pengakuan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah di sisi Allah. Ada 3 doa, 3 macam doa. Paham ya? Jadi ketika kita sunahkan ini, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Kufita. Kamu akan dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Mau keluar rumah, mau cari rezeki, ya, mau cari nafkah buat anak istri. Ketika kita baca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita kecukupan. Kufita. Kamu akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, kamu akan dijaga dari segala mara bahaya. Barang siapa yang baca doa ini Allah. Ya kan kadang kita nanti di jalan ketemu naudzubillah takut apa namanya laka, ya kan, kecelakaan lalu lintas atau mara bahaya yang lain. Ya ketika kita baca ini, insya Allah sama Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari mara bahaya itu semua. Wa muqita wa hudita, yang kamu akan diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bingung keluar rumah ini mau ngapain, ya kan? Mau cari kerja susah, ya kan? Mau cari istilahnya mau cari nafkah ini susah. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah, diberi petunjuk. Ini jalannya benar. Ini kamu kesini, kamu kesini. Nanti insya Allah dapat rezeki. Nah, itu berkat apa? Berkat daripada doa kita. Wa tunha anhu syaitan, dan kamu akan dijauhkan daripada syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Jadi yang baca doa ini bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ini insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala dicukupi, dijaga dari mana bahaya, dan insyaallah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dijauhkan daripada syaitan. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Abu Dawud wa zada wa yaqulu ya'ni syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa qiya. Setan ini ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim ingin keluar rumah, itu setan itu bego, rembukan sama temannya. Ya apa menggoda ini? Ya kan? Bagaimana kita bisa menggoda orang yang baca doa itu tadi? Orang itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan sudah tidak punya jalan lagi untuk mengganggu kita ketika kita membaca doa ini ketika keluar daripada rumah. Ini sangat agung ya doa ini, karena setan ini masih aulia Allah Subhanahu wa taala diganggu setan, ya, apalagi kita yang cek ini. Ya kan? Tambah senang kan setannya? Tambah senang setan. Makanya dari itu harus kita membaca taksin, penjagaan diri, ya, penjagaan terhadap diri dengan diri, dengan zikir, dengan doa, supaya setan nggak gangguin kita. Ya kan, kalau bahaya, kalau keluar ini kadang melihat sesuatu yang enak dipandang, kan ya. Kadang kita keluar melihat sesuatu yang enak dipandang, setan pasti nyuruh kita itu ada enak, ya, bersih. Nah, ini seperti ini bahaya. Kalau kita baca doa ini, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini ada ketambahan amantu billah. Saya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dari doa, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan semua. Jangan sampai kita ini keluar rumah masalah semuanya keluar rumah. Kalau nyetel sudah ngantuk langsung pergi. Jangan sampai seperti itu. Semua ada doanya. Doa berkendara pun ini ada doanya. Iya. Supaya apa ya? Supaya kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah-salah, ya akhirnya naudzubillah, mungkin kita diberi sempit sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan, nggak dicukupi. Atau kita mungkin nggak dijaga dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita nggak diberi petunjuk sama Allah. Ya kenapa? Ya, karena kita tidak pernah mengamalkan sunnah-sunnah ini. Sudah diajari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya doa al-masyi ilal masjid. Kalau kita mau ke masjid, menuju ke masjid, doa ketika kita mau menuju ke masjid. Kadang kita kalau ke masjid ini, ya, mau ke masjid,
kita ini sama Nabi SAW disunahkan untuk baca doa. Kadang kita kalau mau ke masjid ini kadang keluar sifat kibir, ya sombong atau ujub. Ini dia anak-anak itu masih jago ngajar di masjid, ya kan? Anak-anak itu masih nangkira aku nang masjid. Pasti ada yang merasa di dalam hati kita ini kita lebih baik daripada orang lain, ya kan? Maka dari itu kita diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk baca doa. Supaya apa? Supaya mungkin ketika kita ini pengen ke masjid tidak diganggu setan. Ketika kita pengen ke masjid tidak diganggu hawa nafsu. Mau ke masjid ya giras kok rame ngabar kabeh, kan diparahin. Aslinya mau ke masjid, tapi ngelihat mabar di giras, ya sudah mestinya nanti mabar dulu ya kan. Nah ini penyakit seperti ini bisa kita hilangkan dengan doa. Ya bisa kita hilangkan dengan doa. Dan doa ini warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Doa al-masjid ila masjid. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi ila shalah faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina 'alaika ila akhirih aqbalallahu ilayhi bi wajhihi wastaghfara lahu 70,000 malakin. Barang siapa yang baca doa ini, yang bakal kita sebutkan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyapa dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi dia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendatangi kita dan yang akan menemui kita. Artinya kalau kita sudah ditemui oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghadap kita, berarti ini insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya ambil contoh, ya kan? Seseorang yang misal sampai dekat dengan seorang kiai, lagi ngomong sama seorang kiai, ada bahaya yang mendatangi kiai tersebut, pasti sampai jaga, ya kan? Sampai jaga dari bahaya tersebut. Misal, sampai lagi duduk dengan saya, ada bahaya yang datang mau ke saya, na'udzubillah, pasti sampai jaga saya. Nah, seperti itu juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah menghadapkan hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang akan membaca doa ini, yang membaca doa yang akan kita sebutkan. Dan di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh 70.000 malaikat untuk memintakan ampun kepada dia, untuk dia. 70.000 malaikat, ya kan? Beda ya, doa kita sama malaikat beda. Malaikat semua maksum. Apa maksum? Dijaga dari dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti dikabulkan sama Allah. Nah makin indah lagi. Ya kalau kita yang banyak dosa, ya kan, berlumuran dosa, maksiat terus. Karena kita bukan maksum, makanya doa kita kadang alot. Nah ini orang yang doa dengan doa ini tadi, ketika ingin keluar ke sholat atau ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh 70.000 malaikat, bukan 70.000 malaikat supaya apa? Supaya mintakan ampun untuk dia, mintakan ampun. Sampai masih istighfar jodoh sampai lambung sampai doa tapi susah untuk diijabahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tapi oleh malaikat kita dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak kan? Baca doa ini kok 70.000 kali kita dapat istighfar daripada malaikat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, saya meminta kepadamu, ya, demi kedudukan orang-orang yang meminta kepadamu. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala demi kedudukan orang-orang yang telah memintamu daripada kalangan anbiya, ya, daripada kalangan orang-orang soleh, daripada kalangan ahlul bait, sahabat dan lain sebagainya. Mereka orang-orang soleh ini kan pernah meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Ya kan, berdoa sama Allah pasti orang-orang soleh ini. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala berkat mereka, ya, berkat mereka yang mereka ini pernah meminta kepadamu daripada kalangan orang-orang soleh ini, kita minta sama Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassul. Kita tawassul dengan apa? Dengan orang-orang soleh yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Wa bihaqqir raghibina ilaih, dan demi orang-orang yang telah menginginkan kedekatan denganmu, menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ribuan yang soleh, bukan ribuan lagi. Tidak ada yang bisa ngitung hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Kita minta sama Allah, berkat mereka mudah-mudahan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihaqqi man syaya hadza ilaih, dan demi perjalananku ini, langkahku ini kepada hadiratmu wahai Allah Subhanahu. Kita ketika menuju ke masjid berarti menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Demi jalanku ini yang saya tapakkan ini, yang dia ini menuju kepada rumahmu, saya minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa. Ini masih belum doa ya. Ini masih belum doa, ini masih tawassul semua. Fa inni lam akhruj asyaran. Karena sesungguhnya saya ini ketika kita bertawassul dengan langkah kita, ya, kita mengatakan fa inni lam akhruj asyaran. Karena saya sesungguhnya keluarnya saya ini bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu. Keluarnya kita mana? Ke masjid. Wala bataran, dan juga bukan untuk sombong-sombongan wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala riya'an, dan juga bukan untuk riya. Saya keluar ini bukan supaya kita dipuji manusia lain. Tidak. Makanya saya dengan perjalanan saya ini yang murni untuk meminta kepadamu, maka niscaya maka kita minta wahai Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Engkau kabulkan semua doa-doa kami. Wala sum'atan, dan juga bukan untuk sombong-sombongan. Bal kharajtu, tapi aku keluar ibtiqa'a sakhatik, meminta apa? Meminta supaya dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya keluar ke masjid ini karena takut azabmu hai Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita kalau kita enggak mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtigha'a mardatik, dan keluarku ini niscaya cuma pengen menggapai ridhamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. As'aluka, nah ini baru doanya. Tadi kan dia mau doa tapi minta dulu sama Allah, koneksi dulu. Ya Allah, saya mau minta kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan orang yang telah meminta kepadamu, dengan keberkahan orang-orang yang telah ingin menghadapmu, ya, dengan keberkahan perjalanan saya. Karena sesungguhnya saya ini ketika keluar nggak sombong, ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk riya, bukan untuk bangga-banggaan, tapi keluarnya saya ini karena takut terhadap azabmu, takut terhadap murkamu, dan saya keluarnya saya ini untuk mengharap ridhamu wahai Allah Subhanahu. Nah, berkat semua ini kita baru minta sama Allah Subhanahu. Apa doanya? As'aluka an tu'idani minan nar. Ya Allah, saya minta kepadamu supaya saya dijauhkan dari api neraka. Wa tudkhilani jannah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dimasukkan surga. Wa taghfir li dhunubi. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diampuni dosa-dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ya sama Allah Subhanahu. Minta apa? Minta dijauhkan daripada api neraka. Minta dimasukkan surga. Minta diampuni dosa-dosanya semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 permintaan yang kita minta ketika kita apa? Ketika kita ingin keluar ke masjid. Doa yang sangat agung, minta dia jauhkan dari api neraka. Minta dimasukkan surga. Yang ketiga, minta diampuni dosa. Doa yang sangat agung ya, bukan doa biasa ini. Ya, bukan doa biasa. Doa kita minta supaya nanti kita ini di akhirat bisa menjadi orang-orang yang selamat. Menjadi orang-orang yang selamat, ampuni dosanya, masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya minta
Jangan cuma keluar ini, kalau mau keluar rumah baca doa, mau ke masjid baca doa ini. Ya, mau ke masjid baca doa. Supaya dijauhkan dari rintangan-rintangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kayak mabarin rintangan itu. Bang, supaya dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doa masuk masjid. Cukup ini, Anda rasa cukup? Baik, itu tadi doa keluar dari rumah dan doa keluar dari rumah untuk ke masjid. Jadi kalau kita keluar dari rumah mau ke masjid, jangannya dua doa ini. Yang satu doa keluar rumah, yang satu doa menuju masjid. Seperti kita dari rumah, ya mau ke sini. Doa sama Allah, setelah itu baca doa ke masjid. Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaik alaik wa bihaqqi rajulina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik inni lam akhrujuka hasharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal ittiqa'a sakhatik wa ittiqa'a manhatik fa inni as'aluka minka an tudkhilani an tu'idani minan nar wa tudkhilani jannah wa taghfir li dzunub fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini baca ya, sampai enggak. Cuma ngaji sampai apa namanya? Sampai lagi-lagi tidak ada manfaatnya. Paham? Kalau kita amalkan tidak ada manfaatnya. Habiskan umur. Paham? Habiskan. Mending kita di rumah mijetin orang tua ya, dapat pahala terang-terangnya. Kalau kita di sini cuma ngaji tidak ada manfaatnya, ya susah juga. Susah. Jadi di rumah mijetin orang tua ini sudah jelas-jelas ada pahalanya, langsung turun pahala. Kalau kita di sini dikasih pahala, tapi pahala itu bisa sempurna kalau kita ambil manfaatnya. Karena dikatakan samaratul majalis al-intifa. Buah daripada majelis ini apa? Al-intifa. Intifa ini mengambil manfaat. Nah, manfaat ini bukan diambil tuh ya. Kalau diambil tuh ya percuma. Diambil juga diamalkan. Ilmu ini diamalkan, bukan hanya disimpan saja. Ya, iblis itu paling alimnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan iblis ini punya murid, ya malaikat semua itu muridnya iblis. Dulunya iblis ini daripada kalangan malaikat. Tapi sekarang gimana? Maklum dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari Allah, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, percuma, nggak ada apa-apanya. Sama kayak kita, pinter tapi nggak ngamalkan, ya kayak iblis itu tadi nanti. Kayak iblis. Paham ya? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, ya bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri khususnya daripada majelis-majelis yang kita lalui. Jadi kalau hadir majelis ini pasang niat, karena niat ini dikatakan oleh ulama, niat ini bisa menyampaikan kita ini lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita duduk di sini misalnya. Niat apa? Pasang niat yang banyak. Niat supaya dapat ridhonya Allah. Niat supaya dapat ridhonya Nabi Muhammad. Ya, niat membanggakan hati Nabi Muhammad. Niat membanggakan hati orang tua. Niat supaya dapat ilmu yang manfaat. Niat supaya bisa mengamalkan ilmunya Rasulullah SAW. Niat supaya bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Niat karena memang duduknya kita ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Niat banyak ini. Dipasang semua. Jangan sampai kita ini lihat cuma satu, niat apa? Takut dimarahin Habib. Datang ke sini cuma takut dimarahin siapa yang mau marah? Terserah itu ya dari kan, tapi eman. Ya kan? Kalau kita niat cuma satu, dua, eman. Niat yang banyak. Supaya kita dapat semua ini. Supaya kita dapat duduk di satu majelis, tapi dapat 10 manfaat, dapat banyak. Ya kan? Kalau ini seandainya kita pasang satu-satu, ya satu kadang ganti ini, kadang ya capek, lama kita sampai kepada Allah SWT. Ketika kita duduk di satu majelis tapi niatnya banyak, cepat dapat banyak, cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini
selain ibadah ya juga kita bisa mengambil manfaat, ya kan? Bisa mengambil manfaat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna amana ta'ashrafna fatub alaina tawba tafsir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilali wa kulli محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا لنا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عباد حسبه والحمد لله في البر والتنام.